Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Awal penyebaran virus corona bermula dari pasar basah di Wuhan, Cina, yang menjual hewan mati dan hidup, termasuk ikan dan burung. Sumber hewan COVID-19 belum teridentifikasi, tetapi inang aslinya adalah kelelawar. Kelelawar tidak dijual di pasar Wuhan, tetapi mungkin telah menginfeksi ayam hidup atau hewan lainnya yang dijual di sana. Kelelawar memiliki banyak virus zoonosis, termasuk Ebola, HIV, dan rabies. Jumlah data kasus COVID-19 per tanggal 14 April 2020 di negara Cina yang positif sebanyak 82.249 kasus, yang sembuh sebanyak 77.738 kasus, yang meninggal sebanyak 3.341 kasus. Sedangkan di Indonesia, yang positif sebanyak 4.839 kasus, yang sembuh sebanyak 426 kasus, yang meninggal sebanyak 459 kasus. Adapun tanda dan gejala dari COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona ini, yaitu sama dengan gejala flu sendiri, itu bisa saja dengan batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan juga demam. Seiring dengan berjalannya waktu, bahkan bisa gejala ini memperberat keadaan tubuhnya seiring dengan virus itu, tubuh dari orang yang terkena virus itu bereaksi, bahkan bisa seperti batuknya berdahak dan juga bahkan berdarah seperti itu. Jadi di sini ada pun 3 ciri khusus dari tanda gejalanya. Yang pertama bisa batuk, demam. Nah, demam ini bisa sampai lebih dari 38 derajat, dan juga yang pastinya sesak napas. Nah, dari tanda gejala yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila Anda merasakan sakit seperti demam 38 derajat Celcius, kemudian batuk dan juga pilek, alangkah baiknya Anda beristirahat di rumah saja dan bila perlu minum obat. Tapi apabila gejala tersebut belum reda dan menunjukkan sesak napas, Anda bisa segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk pemeriksaannya di sini yang pertama ada pemeriksaan radiologi seperti fototoraks, kemudian CT scan pada toraks dan juga USG pada toraks. Nah, kemudian yang kedua ada pemeriksaan spesimen, diantaranya tes swab atau pengambilan sampel lendir di tenggorokan. Kemudian sampel tersebut diantar ke laboratorium untuk dilakukan hasil uji tes. Kemudian tunggu sampai hasil keluar. Nah, apabila hasil positif, maka Anda akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Selama dirawat, sampel akan diambil setiap hari. Kemudian Anda akan dinyatakan sembuh apabila hasil negatif selama 2 kali berturut-turut. Dan apabila hasil negatif, maka Anda akan dirawat sesuai dengan penyakit Anda. Cara penanganan atau pencegahan COVID-19 yaitu dengan cara mencuci tangan 6 langkah, bisa menggunakan sabun, dan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara atau langkah yang tepat mencuci tangan, yaitu dengan cara tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan, kemudian usap ke seluruh telapak tangan selama 5 detik, kemudian punggung kanan, punggung kiri, sela-sela jari, genggaman tangan, ibu jari kanan, ibu jari kiri, ujung kuku kanan, dan ujung kuku kiri. Itulah 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO untuk pencegahan COVID-19. Terapkan etika batuk dan bersin dengan benar menggunakan siku tangan bagian dalam seperti ini sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin dapat menjadi media penularan virus corona. Jangan menyentuh area bagian wajah, entah itu hidung, mulut, atau mata. Karena apa?
kita tidak tahu di tangan kita ini banyak sekali bakteri dan virus yang telah menempel, karena biasanya tangan kita ini menyentuh banyak benda, di mana benda tersebut kita tidak tahu apakah bersih atau tidak. Makanya jangan sentuh wajah Anda sebelum Anda mencuci tangan, karena apabila ternyata di tangan Anda ini ada virus COVID-19, maka sangat mudah sekali masuk ke dalam tubuh melewati saluran pernapasan, mulut, ataupun mata. Makanya jangan menyentuh wajah sebelum cuci tangan. Physical distancing atau menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan hindari dari keramaian. Dengan kalian tetap berada di rumah, kalian telah ikut serta membantu tenaga medis dan pemerintah dalam misi pemberantasan COVID-19 ini. Dengan di rumah aja, kalian ikut berperan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. So, di rumah aja ya. And buat para keluarga yang tidak mungkin bisa bertahan di rumah karena mencari nafkah, untuk tetap menjaga kesehatan, ingat selalu menggunakan masker serta selalu mencuci tangan. Stay healthy semuanya, dan mari kita berantas COVID-19. Nah, berikut ini ada beberapa istilah yang muncul pada saat wabah virus corona. Yang pertama ada istilah ODP. ODP sendiri adalah singkatan dari orang dalam pemantauan. ODP merupakan mereka-mereka yang memiliki gejala panas dan juga gangguan sistem pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan bahkan sesak napas. Dan juga mereka-mereka yang pernah mengunjungi ataupun tinggal di daerah yang diketahui daerah tersebut merupakan daerah penularan virus tersebut. Selain itu, bisa juga orang yang sehat namun memiliki kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. Bagi mereka yang sudah dikategorikan sebagai ODP, mereka sangat diwajibkan untuk melakukan isolasi di rumah dengan pemantauan setiap hari selama 2 minggu dengan menggunakan formulir khusus. Dan apabila kondisi ODP tersebut memburuk dan sudah memenuhi kriteria PDP dan hasil laboratorium mereka itu positif terinfeksi virus corona, maka ODP tersebut akan segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ODP untuk mencegah terjadinya penularan virus corona di rumah pada saat melakukan isolasi diri di rumah terhadap anggota keluarga yang lain. Yang pertama, itu adalah wajib mengisolasi diri sendiri. Tidak boleh keluar rumah kecuali ada keadaan mendesak seperti contohnya ke rumah sakit ataupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang lainnya. Dan kemudian jaga jaraklah dengan anggota keluarga yang lain. Lalu gunakan kamar tidur dan juga kamar mandi terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Namun, apabila hanya memiliki satu kamar mandi di rumah, maka gunakanlah secara bergantian. Bisa ODP terlebih dahulu menggunakannya ataupun anggota keluarga lain yang terlebih dahulu menggunakannya. Dan apabila ODP tersebut sudah selesai menggunakan kamar mandi, hendaknya kamar mandi dan juga toilet tersebut dibersihkan menggunakan produk yang memiliki cairan aktif atau bahan aktif, yaitu accelerated hydrogen peroxide 0,5%, benzalkonium chloride 0,05%, dan juga chlorosilenol 0,12% yang tersedia dalam produk-produk seperti Mr. Muscle, Soclean, Harpic, dan juga Dettol. Nah, yang bisa dilakukan juga adalah menggunakan alat makan dan juga alat mandi yang berbeda dengan anggota keluarga yang lainnya, serta apabila harus berkumpul dalam satu ruangan, pastikan harus menjaga jarak sekitar 1 meter dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada PDP. Apa sih itu PDP? Nah, jadi menurut buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terbit pada tanggal 16 Maret tahun 2020 menyatakan bahwa PDP atau pasien dalam pengawasan adalah orang yang sudah menunjukkan gejala COVID-19 seperti panas badan dan gangguan saluran pernapasan, baik itu ringan maupun berat, serta pernah berkunjung ke tempat atau tinggal di daerah yang merupakan daerah penularan COVID-19. Tidak hanya itu, PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui telah berkontak langsung dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Oleh sebab itu, PDP atau pasien dalam pengawasan harus betul-betul diawasi dengan baik. Selain istilah PDP, ada pula istilah suspek COVID-19. Suspek COVID-19 adalah individu yang diduga terkena COVID-19 dan sudah menunjukkan gejala serta pernah berkontak atau bertemu langsung dengan pasien atau penderita COVID-19. Untuk penanganannya sendiri, suspek COVID-19 yang baru saja datang dari perjalanan luar negeri atau dari
perjalanan dari daerah yang banyak penderita COVID-19-nya itu harus melakukan self-karantina atau isolasi mandiri dan self-monitoring sekurang-kurangnya 14 hari sejak kedatangannya. Kemudian, dia harus melaporkan diri kepada Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang ada di wilayahnya. Setelah itu, dia harus menjalani serangkaian pemeriksaan tes kesehatan. Jika hasilnya positif COVID-19, maka orang atau individu tadi harus dibawa dan dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 yang telah ditentukan oleh pemerintah. Individu dengan suspek COVID-19 ini bisa dijemput dengan menggunakan ambulan yang di sana juga ada para petugas medis disertai dengan APD lengkap untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Selain daripada itu, petugas dari Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 juga akan melakukan pendataan terkait dengan individu atau orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien atau individu yang suspek COVID-19 ini dan akan memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini, melakukan self-karantina atau isolasi mandiri, dan self-monitoring. Adalah OTG atau orang tanpa gejala adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki tingkat resiko tertular dari orang terkonfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. Mungkin Anda bingung memahami istilah kontak erat. Jadi, Kemenkes sendiri telah menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kontak erat. Jadi, kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam satu ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien terkonfirmasi COVID-19 dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah. Lalu, apa aja sih yang termasuk kontak erat? Jadi yang pertama yang termasuk kontak erat itu adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan tempat perawatan kasus COVID-19 tanpa menggunakan APD yang standar. Lalu, orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpergian bersama dalam radius 1 meter dengan segala jenis alat transportasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan setelah 14 hari kasus timbul gejala. Lalu apa sih yang kita lakukan ketika hasil tes OTG menunjukkan hasil negatif? Yang perlu kita lakukan adalah melakukan karantina mandiri dan menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih sehat serta physical distancing. Lalu periksa ulang kepada 10 hari berikutnya. Jika positif, yang perlu kita lakukan adalah karantina mandiri dan menerapkan PHBS serta physical distancing. Apabila OTG menunjukkan hasil positif dengan menunjukkan gejala demam lebih dari 38 derajat, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan pada masa karantina. Jika gejalanya ringan, dapat dilakukan isolasi diri di rumah, dan jika gejalanya sedang, dapat dilakukan di rumah sakit darurat, dan jika gejalanya sudah berat, lakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Mari bijaksana Menerapkan aturan. Jaga jarak dengan orang lain. atau physical distancing. Sekitar 1,5 meter persegi. Dan jagalah kebersihan diri dan sekitar. Serta tetap tinggal di rumah kecuali keperluan mendesak. seperti berbelanja atau berobat. Selain dari keadaan mendesak, Please stay di rumah aja. Bersama-sama Insya Allah kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini.